SQL atau MySQL. Pokok bahasan kita yang pertama di sini kita lihat yang pertama pengenalan join. Yang selanjutnya ada inner join, left atau right. Ya, di sini ada right join ya. Yang selanjutnya ada cross join. Yang selanjutnya di sini nomor 4 ada view. Yang selanjutnya nomor 5 ada fungsi-fungsi MySQL. Nomor 6 merubah field menjadi besar atau kecil ya. Nomor 7 merubah field ke kolom atau mengurutkan atau membulatkan. Yang selanjutnya nomor 8 prosedur. Yang 9 adalah trigger ya. Yang selanjutnya kita lihat di sini ada tabel dan database ya. Dan database-nya adalah kita kasih contohnya adalah database rumah sakit. Rumah sakit 1. Yang pertama di sini ada tabel dokter, kemudian di sini ada kode dokter menggunakan varchar 3 karakter, nama dokter pacar menggunakan 50 karakter. Kemudian untuk insert into dokternya adalah di sini ada kode dokter, nama dokter, kemudian values. Nah ini kan sama kan kode dokter, nama dokter. Di sini juga adalah D01 adalah dokter Rata, D02 adalah dokter Firly, sampai kita D04 adalah dokter Bila ya. Yang selanjutnya sini ada tabel berobat. Di tabel berobat di sini ada nomor yaitu into increment ya atau primary key-nya otomatis ya. Kemudian tanggal menggunakan dates, kemudian kode dokter menggunakan varchar, nomor rumah sakit menggunakan varchar 3 karakter semua. Kemudian diagnosa menggunakan varchar 35 karakter ya. Yang selanjutnya untuk mengisi tabel berobat sendiri itu di sini ada tanggal sama, kemudian kode dokter, kemudian nomor rumah sakit, kemudian diagnosa, kemudian values. Nah ini otomatis di sini ada D02 atau D01, kemudian D02, T01, T01, T01 ya. TO1, TO1 ini bronkitis, kemudian D02 adalah TO2 sinusitis ya. Kemudian selanjutnya sampai D03 TO4 miopi ya, seperti itu. Yang selanjutnya ada tabel patient atau tabel pasien. Di sini ada tabel pasien, di sini ada nomor rumah sakit ya. Ini menggunakan primary care, primary key. Kemudian untuk nama pasiennya adalah menggunakan varchar 50 karakter. Kemudian jenis kelamin adalah 1, kemudian umur ini detail atau dikosongin aja. Kemudian untuk insert into pasiennya di sini ada P0, PO1, PO2 sampai PO3 dan PO4. Di sini sudah berurutan mulai nama Noval, Rigi, Sadis, kemudian Sarah ya. Di sini juga untuk yang kelaminnya ini sudah ada laki-laki, dan perempuan. Umurnya tidak ada, itu ya. Di sini untuk umurnya sudah ada. Yang selanjutnya, bagaimana sih untuk penggabungan atau cara menampilkan data pada dua tabel? Bagaimana cara menampilkan data dengan dua tabel? Yang pertama di sini untuk menggabungkan dua tabel tersebut disebut inner join ya. Cara menggabungkan yang tabel yang pertama yang tadi dimasukin dulu semuanya ke dalam sistem tersebut. Kemudian kita untuk menggabungkannya lihat di sini yang pertama merupakan penggabungan tabel secara dua arah sehingga tidak ada data nol ya. Di satu sisi hanya menampilkan data yang sama. Untuk menginputnya kita langsung klik SQL di sini di program SQL. Klik di SQL, kemudian masukin datanya. Yang pertama di sini adalah select bintang from berobat inner join ya, kemudian data, kemudian script dokter on, kemudian berobat titik, kemudian ID underscore dokter sama dengan data underscore dokter titik ID dokter. Kita lihat di sini. Dari hasil inputan untuk yang di SQL di sini sudah jelas select sampai ke ini ya, terakhir menggunakan dari koma. Nah, di sini sudah jelas, maka hasilnya akan seperti ini. Ini yang dinamakan join ya.
Kita lihat di sini hasilnya sesuai dengan yang dipanggil tadi, yaitu adalah tabel berobat dan tabel dokter, maka dia otomatis munculnya di sini ya. Itu tampilannya. Di sini sudah ada select from berobat, kemudian inner join data underscore dokter on berobat. Nah, di sini adalah tampilan dari yang sudah di-input yang di atas. Yang selanjutnya, cara menampilkan data dengan dua tabel ya. Menampilkan data dua tabel juga. Yang pertama adalah merupakan penggabungan satu arah dengan menampilkan seluruh tabel satu di sebelah kiri dan tabel-tabel di bagian kanan yang hanya memiliki kunci 0 ya. Contohnya kita masukin sama SQL-nya, select berobat, kemudian titik ID dokter. Ini adalah kemudian berobat, kemudian nomor pasien, koma, kemudian sini berobat, titik, penyakit, kemudian koma, pasien, titik, kemudian nama, underscore pasien, kemudian koma, pasien, kemudian gender, kemudian pasien, titik, umur, from pasien, lab outer join, kemudian berobat ya, on. Nah, ini tabel-tabelnya pasien, nomor pasien di sini adalah tabel ya, kemudian di sini titik. Nah, ini nomor pasien adalah file, kemudian sama dengan berobat di sini adalah nama tabel. Nah, ini kan yang akan dipanggil adalah tabel pasien, kemudian di sini adalah tabel berobat ya. Nah, di sini yang menjadi munculnya adalah kenapa? Di sini kan ada dua file yang sama, nomor pasien dan di tabel pasien ada nomor pasien, di tabel berobat juga ada nomor pasien, maka dia otomatis akan muncul di sini. Kita lihat di sini hasilnya, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi kalau seandainya ini tidak dipanggil dua-duanya atau filenya tidak sama ya, di sini contohnya di sini ada ini ada pasien, ada nomor pasien dan nomor pasien. Kalau seandainya ini diganti dengan fil lain, maka ini tidak akan muncul tabel seperti ini. Dia akan istilahnya kosong ya, tabelnya seperti itu. Yang selanjutnya kita masuk ke menampilkan data tabel 2 tabel lagi selanjutnya. Di sini kita akan menampilkan tadi dokter ya. Tadi tabel pasien, sekarang kita lihat dokter. Yang pertama adalah caranya sama seperti tadi, klik SQL, kemudian select data dokter, kemudian titik ID dokter, kemudian koma, data underscore dokter, kemudian titik sama dokter, kemudian koma berobat. Nah, di sini berarti tabelnya tabel obat, kemudian tabel dokter, kemudian yang selanjutnya nama nomor underscore pasien, kemudian berobat, titik penyakit, kemudian from data dokter, page outer join, lihat page outer join berobat on. Nah, ini bisa berarti kita akan panggil dua tabel. Yang pertama di sini kita lihat adalah tabel data dokter. Yang selanjutnya ID dokter ya. Ini sama juga seperti yang tadi, ID dokter, kemudian di tabel berobat adalah ID dokter juga. Jadi, kalau untuk menampilkan join itu, mengingatkan kembali bahwa ada di dalam satu tabel itu harus ada field yang sama. Kalau seandainya mau digabungkan atau dijoinkan. Kalau seandainya ini diganti, misalkan data dokter, kemudian di sini ID dokter, kemudian berobat, ini diganti bukan nama ID dokter sama file lain, maka tidak akan muncul. Maka di sini juga kalau seandainya sudah menginput data hasilnya betul, hasilnya akan muncul. Yang selanjutnya kita akan masukin dua tabel juga, bagaimana cara memasukkan sistem cross join ya, yaitu merupakan penggabungan tabel secara dua arah juga ya. Contohnya kita menggunakan cross join. Yang pertama select, kemudian pasien ini, kemudian
pasien di sini adalah nama tabel, kemudian titik nama pasien, kemudian koma berobat, ini adalah tabel juga, kemudian titik penyakit from pasien cross join, kemudian berobat using ini nomor pasien, maka hasilnya akan seperti ini ya. Ini bisa kalian atau rekan-rekan bisa diinput di sistem SQL sudah jelas. Di sini sudah diinput di sini, maka munculnya seperti ini dan hasilnya akan seperti ini ya. Seperti itu. Yang selanjutnya selain nomor 8 ya, cara penggabungan view. Perintah query yang disimpan atau view sendiri adalah untuk menggabungkan atau kalau view itu sendiri. Jadi kalau seandainya kalian atau rekan-rekan butuh data atau membuat tabel baru ya, kalau ingin membuat tabel baru maka menggunakan view, dan view tersebut tidak lagi istilahnya kalian membuat tabel baru, tetapi bisa mengambil data dari ketiga tabel tersebut ya. Contohnya langkahnya seperti tadi, yaitu klik dulu SQL ya. Yang selanjutnya kita baca dulu perintah query yang disimpan pada database dengan nama tertentu dan bisa digunakan setiap saat untuk melihat data tanpa menulis ulang atau sintaks. Di sini jelas. Berarti rekan-rekan tidak perlu lagi membuat tabel, dalam artian data atau cara membuat view itu kita akan mengambil dari tabel atau fil-fil tabel yang sudah ada dari ketiga tabel tersebut. Yaitu yang pertama tadi adalah tabel berobat, kemudian data dokter, kemudian pasien ya, seperti itu. Sekarang kita akan mencoba menggunakan atau membuat view dengan judulnya adalah data rumah sakit. Langkah-langkah yang pertama adalah sama seperti tadi. Cara membuat view itu adalah klik dulu SQL-nya, kemudian script view. Nah, di sini baru data underscore rumah sakit. Berarti kita akan membuat view yang bernama data rumah sakit. As select. Nah, di sini yang akan diambil datanya adalah yang pertama dari tabel berobat dan tabel dokter ya, data dokter. Yang selanjutnya kita lihat create view data underscore rumah sakit as select, kemudian data underscore dokter yang diambil adalah nama dokter, kemudian berobat titik, kemudian nomor underscore pasien, kemudian berobat titik, kemudian penyakit. Nah, ini from data dokter inner join, kemudian berobat on, kemudian data underscore dokter titik ID underscore dokter. Nah, di sini berarti yang kita ambil adalah yang pertama tabel data dokter dan tabel berobat ya, seperti itu. Kemudian titik koma, dan selanjutnya tinggal klik go ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kalau sudah menggunakan sintaks SQL dari input sini, kalian tinggal klik go ya, seperti itu. Nah, kalau sudah diklik, hasilnya akan tampil di sini ada data rumah sakit. Dari mana? Data rumah sakit itu adalah hasil dari view ya. Yang pertama tadi kan data hanya ada data berobat, data dokter, dan data pasien ya dari tabel yang sebelumnya. Tetapi kalau sudah dibikin view, itu kita akan muncul data rumah sakit karena data rumah sakit tersebut di sini sudah jelas kita akan buat tabel data rumah sakit seperti itu. Oke, yang selanjutnya masuk ke dalam, kalau sudah masuk ke view kita langsung ke fungsi MySQL. Kita lihat di sini ada fungsi-fungsi MySQL ya. Fungsi-fungsi MySQL di sini adalah jadi untuk perintah untuk membulatkan angka atau bilangan ya di depan koma dengan menyisakan angka di belakang koma ya, seperti itu. Kita lihat untuk contoh-contohnya. Kalau seandainya kalian mencoba, silakan. Di sini kita masukin atau klik dulu SQL,
Nah, kita mau mencoba mengecek biaya. Yang pertama kita select biaya, underscore check up, kemudian round, kemudian tanda kurung biaya, underscore check up, koma 1. Nah, ini koma 1 adalah untuk nominal ya. Kemudian from berobat. Jadi kita akan mengambil mengetahui atau data dari tabel berobat tentang biaya check up. Nah, ini kalau di kalkulasi jadi berapa nih? Kalau misalkan 500, kalau atau dinominalkan kira-kira berapa persen? Kita tinggal klik maka hasilnya akan seperti ini. Sama ya. Ini sudah jelas. Jadi langkah-langkahnya kalau select biaya, check up, round, kemudian koma 1 di belakangnya adalah from biaya. Kemudian yang selanjutnya kita menggunakan shelling. Shelling perintah membulatkan angka atau bilangan atau menghilangkan angka di belakang koma ya, seperti itu. Yang selanjutnya kita coba select biaya, kemudian underscore check up, koma shelling, kemudian biaya underscore check up, from berobat. Nah, ini kita sama, kita mencoba atau mengambil data dari biaya check up. Nah, ini hasilnya akan seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi stream pada MySQL. Nah, fungsi MyStream itu sendiri, pada MySQL itu, yaitu tag stream di sini adalah digunakan untuk menghilangkan spasi dari awal dan di akhir stream, kiri dan kanan ya. Kalau ada yang namanya L stream, ada juga yang namanya R-trim ya. Tapi kita akan mencoba di sini dengan T-trim. Kalau R-trim berarti kita akan menghilangkan posisinya di sebelah kanan. R itu sendiri dalam artian right ya. Kemudian right trim. Kemudian yang selanjutnya ada L trim. Berarti L di sini maksudnya adalah untuk posisi left sebelah kiri. Tapi kita akan mencoba langsung aja ke yang fungsi-fungsi untuk menghilangkan spasi dari kiri ke kanan atau disebut dengan T-trim. Ingat ya, ada L trim, ada L trim, kemudian R trim, dan ada T trim. Ya, itu kan L itu left, kalau R itu right, berarti posisinya untuk menghilangkan posisi kanan dan kiri. Kalau T trim sendiri adalah kiri dan kanan kita akan hilangkan. Ya, kita coba masukin aja langsung klik SQL-nya, klik lagi SQL-nya, kemudian masukin data select, kemudian nama pasien, kemudian tag trim, dan nama pasien, kemudian class from pasien. Nah, di sini kita akan hasilnya akan seperti ini ya. Kan? Yang selanjutnya kita masuk ke fungsi L-trim. Nah, di sini fungsi L-trim, posisinya sebelah kiri ya. Sintak yang digunakan menghilangkan spasi di awal string. Nah, jadi kita lihat ada yang namanya select, nama pasien L-trim, pasien, hasilnya from pasien. Nah, di sini adalah string hasilnya ya. Menghilangkan spasi sebelah kiri. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi prosedur. Nah, di sini fungsi prosedur itu sendiri adalah sejumlah perintah atau dalam kode program dalam beberapa parameter input ya, dan sejumlah hasil atau keluaran dengan cara pemanggilannya dengan mengeksekusi nama prosedur itu sendiri. Kita contoh aja, kita yang agak gampang aja, nggak perlu ribet. Kalau untuk lebih detail mungkin silakan coba yang lebih detailnya. Di sini contohnya adalah yang pertama klik dulu SQL sama klik prosedur RS. Nah, ini kemudian kurung buka, kurung begin, select. Nah, ini from berobat. Nah, titik. Kemudian titik koma, kemudian N. Nah, ini akan muncul prosedurnya seperti ini ya. Kalian bila coba bisa menggunakan prosedurnya menggunakan inner join atau left join juga bisa. Nanti akan muncul sesuai dengan perintah-perintah prosedur ya. Yang selanjutnya kita masuk ke trigger. Nah, mungkin trigger itu adalah ya dalam sistem SQL, tapi mungkin kita lihat aja fungsi trigger itu seperti apa adalah
Di sini trigger sendiri adalah kumpulan pernyataan SQL yang dimasukkan untuk eksekusi oleh pernyataan seperti insert, update, dan delete ya. Yang pertama, kalian sudah membuat tabel yang tadi 3 item, kemudian kalau sudah membuat tabel 3 item yang tadi, kita masukin datanya ini. Yang pertama, masukin trigger, kemudian disingkat SQL ya sama, kemudian trigger, kemudian trigger underscore insert underscore master after update on data dokter ya. Kemudian for each row, kemudian begin, kemudian update berobat set. Nah, ini set underscore dokter, kemudian sama dengan new titik nol, kemudian underscore dokter where ID dokter sama dengan new ID dokter, seperti itu. Jadi kita akan merubah atau istilahnya menghilangkan data dari tabel A dan pindah ke tabel B ya, atau di tabel apa di tabel berobat nih kita akan pindah ke tabel dokter ya, seperti itu. Kita lihat hasilnya akan seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat pertama ada nomor, kemudian tanggal, ID dokter, kemudian nomor pasien, kemudian penyakit, kemudian stadium, kemudian check up, kemudian data. Dan selanjutnya kalau trigger itu kalau bisa dikembangkan bisa dari tabel A, yaitu misalkan ada, atau untuk mengambil data dari tabel dokter ya, bisa mengambil data dari tabel dokter atau rumah sakit itu sendiri contohnya ya. Contohnya kalau trigger itu dimasukin ke dalam sistem penjualan atau penjualan obat itu sendiri dalam rumah sakit, transaksi ya, transaksi obat. Kalau seandainya misalkan ada rumah sakit ini sendiri punya apotek, misalkan di dalam stok rumah sakit itu ada obat 70, kemudian ada transaksi oleh misalkan pasien pembelian satu, maka dalam transaksi itu secara otomatis dari stok itu akan keluar menjadi satu dan hasilnya dari stok tersebut menjadi 69, dan dari transaksi itu maka muncul pindah ke dalam tabel yang satu tersebut atau ke dalam tabel pasien ya, seperti itu. Itu nanti kalau dikembangkan yang lebih lanjut. Tapi ini hanya untuk share tentang latihan aja. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Untuk diperdalamnya, boleh kalian dicoba latihan di rumah yang lebih detail ya. Untuk dari pertama ya, kita lihat latihan tentang pengenalan join, inner join, join itu penggabungan, kemudian cross join, kemudian view, fungsi-fungsi MySQL, dan fungsi-fungsi MySQL itu bisa dilebarkan juga, yaitu bisa merubah huruf kecil menjadi kecil atau huruf besar menjadi kecil, sorry. Kemudian dari kolom yang diisi menjadi pindah ke kolom yang kosong ya, atau dari yang kolom kosong bisa ada data, mengambil data dari sebelum kolom ya. Itu kemudian merubah field kolom juga bisa mengurutkan ya, huruf besar menjadi huruf kecil. Prosedur juga sama seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir, trigger, itu kalian boleh dicoba triggernya itu eh, bisa dikembangkan menggunakan sistem penjualan atau transaksi. Sistem penjualan atau transaksi itu bisa di supermarket atau di apotek-apotek saja, atau biasanya seperti itu menggunakan sistem trigger. Tidak hanya di rumah sakit atau di swalayan atau di supermarket, mungkin perusahaan-perusahaan lain juga sistemnya sudah menggunakan sistem trigger. Karena sistem trigger itu sistemnya adalah menggunakan sistem engine-nya menggunakan yang lebih bagus adalah DB, tidak menggunakan My Elsa.
Oke, pertemuan atau latihan atau sharing untuk fungsi-fungsi inner join sampai ke trigger kita sekian. Silakan rekan-rekan mencoba di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.